Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Pasca penyerangan kantor Satpol PP, pemerintah Kota Denpasar tetap akan menertibkan kawasan lokalisasi di Jalan Danau Tempe, Denpasar Selatan. Rumah Sakit Umum Negara Jemberana menyediakan ruangan khusus untuk menampung para caleg yang gagal dan depresi. Mencicipi kuliner lak-lak biu di Penebel Tabanan. Polresta Denpasar masih menyelidiki kematian Aldi Sahilatua Nababan, mahasiswa berusia 23 tahun asal Medan, Sumatera Utara. Hingga pekan lalu polisi masih menunggu hasil autopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Medan. Namun sejauh ini Polresta Denpasar sudah memeriksa 6 orang saksi dan sejumlah barang bukti. Aldi ditemukan membusuk dan tewas tergantung di kusen kamar. Namun menurut keluarga, di tubuh korban ditemukan sejumlah luka mencurigakan, termasuk alat kelaminnya rusak. Kantor Bea Cukai Denpasar Kamis pekan lalu memusnahkan sekitar 6 juta batang rokok ilegal yang beredar tanpa pita cukai alias tidak membayar pajak. Selain rokok, Bea Cukai juga memusnahkan miras ilegal yang banyak beredar tanpa cukai. Kedua jenis barang terlarang disita sejak awal tahun hingga Juni 2023. Untuk menekan kasus peredaran barang ilegal ini, Bea Cukai Denpasar akan bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait. Akibat peredaran barang ilegal ini, negara kehilangan pemasukan dari pajak sebesar 5,5 miliar rupiah. Sesuai dengan rasanya, harga cabai rawit di Kabupaten Karangasem semakin pedas, alias terus naik dan membuat cemas masyarakat. Hingga pekan lalu, harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Karangasem mencapai Rp80.000 per kilogram. Pedagang mengaku tidak menyangka kenaikan harga cabai hampir menyentuh Rp100.000 per kilogram dalam waktu 3 hari. Menurut mereka, kenaikan harga cabai ini dipicu pasokan cabai rawit yang berkurang, baik dari petani lokal maupun dari luar Bali. Dinas Kesehatan Provinsi Bali memastikan ketersediaan vaksin rabies di Kota Denpasar saat ini aman hingga pertengahan tahun 2024 mendatang. Sebelumnya, beberapa daerah mengalami kekurangan stok vaksin anti rabies. Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Bali, berkurangnya stok vaksin karena masalah keterlambatan distribusi. Saat ini Dinkes Provinsi Bali sudah mendistribusikan sebanyak 30.000 vial vaksin ke kabupaten kota. Rencananya dalam waktu dekat akan datang lagi pasokan vaksin sebanyak 70.000 vial dari sekitar 100.000 vial yang dialokasikan Kementerian Kesehatan RI. Sekelompok orang tak dikenal hari Minggu lalu menyerang kantor polisi Pamong Praja Kota Denpasar di Jalan Kecubung, Denpasar Timur. Penyerangan terjadi ketika anggota Satpol PP Kota Denpasar baru saja menjaring 33 perempuan karena melanggar perda kependudukan di kawasan Jalan Danau Tempe, Denpasar. Para pelaku menyerang anggota Satpol PP sambil mengacungkan senjata api dan mengaku dari anggota TNI.
6 orang anggota Satpol PP mengalami luka-luka dalam kejadian ini. Sejak 3 pekan terakhir, harga gula pasir mengalami kenaikan. Di sejumlah pasar di Kabupaten Karangasem, harga gula pasir saat ini naik dari Rp15.000 menjadi Rp18.000 per kilogram, sedangkan di tingkat agen Rp16.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga gula pasir ini sudah terjadi mulai dari tingkat distributor dan agen. Hanya saja agen gula pasir jarang menjual eceran dan hanya melayani pembelian per sak atau per karung. Pedagang memperkirakan harga gula pasir di pasaran akan terus mengalami kenaikan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Polisi militer Kodam 9 Udayana menangkap 2 anggota TNI yang diduga terlibat dalam penyerangan kantor Satpol PP pada Minggu dini hari lalu. Dalam keterangan pers yang disampaikan tertulis Senin lalu, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Harvendi mengatakan, staf Intel Kodam 9 Udayana saat ini masih mendalami keterlibatan 2 oknum anggota TNI tersebut. Bila terbukti, TNI akan memproses sesuai hukum yang berlaku. Polres Kota Denpasar juga memeriksa 4 orang yang diduga menyerang kantor Satpol PP Kota Denpasar beberapa waktu lalu. Keempat pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan Satuan Reskrim Polresta Denpasar. Dalam keterangan tertulis Kabid Humas Polda Bali, Kombes Polisi Jansen Avitus Panjaitan mengatakan, polisi dan Pomdam 9 Udayana juga memeriksa dugaan keterlibatan anggota TNI dan penggunaan senjata api saat penyerangan terjadi. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.